Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi, NIM 1910201166, semester 4, program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum sadari atau periksa payudara sendiri, di mana tujuannya untuk mengetahui adakah zat kanker pada payudara, di mana pemeriksaan ini dapat dilakukan pada remaja, lalu sebaiknya dilakukan pada hari ke-7 atau 10 setelah haid, di saat jaringan payudara tidak terlalu sensitif. Lalu cermatilah perubahan bentuk, ukuran, permukaan, serta bagian putihnya. Selanjutnya saya akan melakukan praktikumnya. Untuk yang pertama yaitu adalah menghadap ke cermin, lalu perhatikan bentuk payudara di depan cermin, apakah simetris atau tidak. Lalu yang kedua, letakkan tangan di atas kepala. Dan dorong siku ke depan. Amati payudara sampai menggantung. Lalu letakkan tangan di pinggul. Lalu bumbukkan ke depan hingga payudara menggantung. Lalu rasakan ada atau tidaknya benjolan di dalam payudara. Lalu yang keempat, pegang atas punggung menggunakan tangan kiri. Lalu gunakan jari telunjuk, tengah dan manis, cermati sampai dengan ketiak. Lakukan pijatan dari atas ke bawah atau sebaliknya, lalu mengelilingi payudara. Lakukan gerakan lurus dari bagian tepi payudara ke bagian putih sebaliknya. Ulangi proses tersebut pada bagian sebaliknya. Lalu yang kelima yaitu pencet bagian putih dengan telunjuk dan ibu jari. Apabila mengeluarkan cairan, segera konsultasikan dengan dokter. Lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu berbaring. Berbaring, letakkan tangan kiri atau kanan di atas kepala ke bagian bahu, lalu taruh bantal di atas bahu atau bagian pundak. Lalu cermati bagian payudara menggunakan dengan jari tengah, telunjuk dan manis, dan tekan dan rasakan payudara sampai dengan ketiak. Lakukan gerakan seperti 3 langkah sebelumnya. Lalu jangan lupa pada bagian sebaliknya. Di sini cukup. Jangan lupa untuk sadari, penting untuk kita ketahui yaitu adalah riwayat keluarga. Apabila keluarga memiliki riwayat kanker, beliau berisiko. Lalu yang kedua adalah perokok. Keempat, pemakaian hormonal. Kelima, mens dini dan menopause terlambat. Melahirkan di usia 30 lebih. Lalu perempuan tidak menikah atau menyusui. Demikian praktikum sadari pada kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryadi, NIM 1910201166,
semester 4 program studi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan pap smear pada Nyonya T. Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa? Oh ya benar, dengan Ibu T. Baik Ibu, perkenalkan saya Surya. Pada pagi hari ini saya shift dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pap smear pada Ibu, di mana tujuannya untuk mengetahui adakah perubahan sel-sel epitel pada serviks atau tidak, yang dapat memicu terjadinya kanker serviks. Apakah Ibu bersedia? Siap. Kalau bersedia, sebelumnya kita buat informasi dulu ya Bu. Ibu bisa menandatanganinya. Baik, setelah itu saya akan sedikit berbincang dengan Ibu. Nanti Ibu dapat menjawab dengan benar dan jujur, karena nanti data dan Ibu akan dijaga untuk kerahasiaannya. Baik Ibu sekarang umur berapa ya? Ya, kalau boleh tahu sekarang usia pernikahannya berapa tahun? Baik, kalau boleh tahu Ibu ada kelainan keputihan atau tidak? Baik, kalau tidak, Ibu apakah sedang menstruasi? Baik Ibu, kalau Ibu tidak menstruasi, Ibu kalau boleh tahu saya, Ibu terakhir kali melakukan hubungan suami istri kapan ya? Baik, kalau begitu Ibu sudah 2 minggu yang lalu ya. Apakah Ibu sudah membuang air kecil sebelumnya? Baik, kalau begitu di sini saya siap melakukan tindakan. Sebelum melakukan tindakan, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan peralatan, lalu menggunakan tisu bersih. Baik Ibu, di sini saya sudah selesai mempersiapkan peralatannya. Ibu sekarang bisa melepas pakaian bagian bawahnya atau saya bantu. Baik, kalau bersedia melepas sendiri, silakan dilepas terlebih dahulu. Setelah dilepas, posisikan klien lipotomi. Ya Ibu, saya bantu posisi lipotomi ya, kakinya ditekuk ya. Selanjutnya kita bersihkan pada bagian wanitaannya. Bu, saya bantu bersihkan dulu ya. Bersihkan pada bagian labia mayora kiri, paling usap ke bawah, lalu pada bagian labia mayora kanan dari atas ke bawah. Selanjutnya labia mayora kiri, labia minora kanan, dan bagian perineum dari atas ke bawah. Setelah selesai, kita berganti menggunakan stul steril, lalu pasangkan dulu. Lalu observasi terlebih dahulu pada bagian wanitaannya, apakah ada lesi atau tidak, atau mungkin ada cairan. Kalau pastikan tidak ada, kita pasangkan spekulum atau cocok bebeknya. Ibu jangan ditahan ya, tarik nafas terlebih dahulu, masukkan secara perlahan, putar lalu kunci. Setelah itu
kita periksa menggunakan senter. Kita lakukan inspeksi apakah ada kelainan atau tidak di area servis. Lalu kalau sudah, kita bersihkan menggunakan kasar pramuka. Setelah itu kita ambil sampel menggunakan spatula dengan cara diputar 360. Lalu dioleskan di slit glass. Apabila masih tipis, dapat menggunakan sebaliknya. Lalu kita lepas spekulumnya atau serepetnya. Saya lepas yaitu ditahan. Setelah itu kita rapikan dan kita menyerahkan hasil kepada bagian laboratorium. Lalu kita rapikan hasil terlebih dahulu. Setelah selesai, persilakan pasien untuk menggunakan pakaian kembali. Ibu, silakan menggunakan pakaiannya kembali ya. Baik, kalau sudah selesai hasilnya kurang lebih nanti 1 minggu ibu bisa kembali lagi ke sini. Bagaimana perasaan ibu setelah saya lakukan tindakan? Baik, kalau begitu apabila ibu membutuhkan saya bisa panggil saya di ruang perawat ya. Terima kasih. Demikian praktikum pada kali ini, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.